Sudah direbut, sebelum menikah sudah diberikan pada orang lain. Sekarang, anak teman saya. Dikelilingi dan diintimidasi dengan kejam, aku berpikir lebih baik ikut campur daripada tidak, dan merasa iba. Kubawa dia pulang ke rumah, tapi aku lupa tidak menyadari. Gadis kecil yang dulu bahkan tidak berani mendongak. Dia berani menyelinap ke kamarku di tengah malam, menatapku tajam dengan tatapan seperti melihat mangsa. Tatapan itu penuh dengan niat buruk. Dan kegilaan. Ayahnya adalah rekan seperjuangan, aku berencana pergi begitu semuanya selesai, demi pemakaman ayahnya. Aku melihat gadis itu dikelilingi oleh sekelompok orang dewasa, dan aku tidak bisa menahan diri. Aku bersandar di pohon di dekatnya dan menguping, orang-orang ini ingin menelan rumah dan uangnya. Di mulut mereka berkata, akan merawatnya sampai dewasa, tetapi dalam perkataan mereka, seolah-olah mereka telah memberikan kebaikan yang besar. Padahal warisan yang ditinggalkan ibunya, mereka tidak berniat memberikannya sedikit pun. Aku memalingkan pandanganku ke foto. Wanita yang tersenyum lembut itu, dalam hati aku memaki, dasar orang baik yang bodoh. Sudah kubilang jangan percaya kerabat, kau tidak pernah mendengarkan, sekarang baguslah. Mereka benar-benar bersatu untuk menindasmu, putri yang tidak punya ayah dan ibu. Tapi, aku tidak berniat ikut campur saat itu, yang baik padaku adalah ibunya, bukan dia. Aku juga bukan bodhisattva yang menyelamatkan semua makhluk, aku hanya sedikit penasaran apa yang akan dia lakukan. Apakah dia akan menangis terseduh-seduh memohon pada orang-orang itu? Hasilnya dia hanya berdiri menunduk, tanpa berkata apa-apa, benar-benar membosankan. Aku menepuk debu di tanganku, bersiap pergi, tapi dia justru di saat seperti ini. Mendongak tiba-tiba, menatap lurus ke arahku, matanya memerah. Namun di matanya terpancar tekad yang kacau dan kesedihan. Sesaat itu, aku seolah melihat diriku sendiri bertahun-tahun lalu, juga dalam keadaan seperti itu, seperti anjing terlantar yang siap menerkam kapan saja. Untuk menggigit, kami saling bertatapan seperti itu, tidak ada yang mengalihkan pandangan lebih dulu. Hei, aku mengedipkan mata padanya, tersenyum. Mau ikut denganku? Orang-orang yang tadinya mengintimidasi itu, baru menyadari keberadaan orang asing sepertiku di sana. Di wajah mereka pertama-tama muncul sedikit rasa malu, lalu mereka marah dan berteriak, ini urusan keluarga kami. Aku malas berurusan dengan mereka, langsung berjalan ke arah gadis itu, menahan senyumku. Aku teman ibumu, dia pernah membantuku, aku bisa menjagamu. Namun, saya memandang orang lain di sekitar, dan berkata satu persatu. Mereka mengambil barangmu, dan jika kamu punya kemampuan di masa depan, ambil kembali sendiri. Aku tidak akan membantumu. Sekelompok orang itu tertawa terbahak-bahak seolah-olah celana dalam mereka terbuka di depan umum. Mereka memarahiku karena menuduh, dan aku merasa malu, hanya menatap putriku. Tentu saja, kamu bisa memilih mereka, terserah kamu. Akhirnya, dia pulang bersamaku, dan aku menempatkannya di kamar tamu. Setelah menutup pintu, perasaan krisis orang asing yang masuk ke wilayah pribadi segera muncul. Seharusnya aku tidak membawanya pulang. Aku merasa kesal, dan langsung masuk ke ruang kerja. Aku ingin menekan emosi ini dengan menggambar draft. Pagi berikutnya, aku dibangunkan oleh pesan WeChat dari pelanggan. Saya mengirim draft yang saya selesaikan tadi malam. Ini adalah studio desain yang saya dirikan bersama sahabat saya Liu Ruyan. Lalu, meskipun disebut studio, sebenarnya hanya kami berdua. Pelanggan ini benar-benar menyebalkan. Hampir tidak meminta hal yang mematikan seperti hitam berwarna-warni. Untungnya, draft tadi malam akhirnya membuatnya puas. Aku memijat leherku dan keluar dari ruang kerja. Akibatnya, aku melihat sosok duduk di meja makan ruang tamu. Aku terkejut dan sedikit ketakutan. Apa yang kamu inginkan dengan tidak bersuara? Dia tampak terkejut oleh amarah bangunku yang tiba-tiba, dan terdiam sejenak. Kemudian, dia berpura-pura tenang dan mendorong selembar kertas di atas meja ke arahku. Maaf, saya akan memperhatikannya di masa depan. Ini adalah perjanjian yang saya tulis. Silakan lihat. Aku berjalan mendekat dengan bingung, duduk di seberangnya. Mengambil kertas itu dan melihatnya, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Pihak A, pihak B, Lin Wanyu. Isi perjanjian tersebut adalah bahwa semua biaya hidup yang timbul selama pihak B tinggal di rumah saya, ditambah biaya sekolah menengah, akan dilunasi beserta bunganya setelah dia lulus kuliah dan 1 tahun kemudian. Aku melirik orang di seberangku melalui kertas itu, berniat menggodanya. Kenapa kau begitu yakin bisa melunasinya setahun setelah lulus kuliah? Merawat anak sekarang tidak murah. Lagi pula, kenapa kau hanya menghitung biaya sekolah SMA, biaya kuliah dan biaya hidup? Tidak perlu kubayar, wajah Lin Wanyu langsung memerah, bicaranya sedikit terbata-bata. Kita bisa menambahkan 1 pasal dalam perjanjian, jika tidak lunas saat jatuh tempo, langsung berlipat ganda. Dia buru-buru menjelaskan, aku pasti akan membayarnya, jangan khawatir. Nilai akademiku lumayan, aku bisa mengajukan beasiswa di universitas. Di akhir pekan dan saat liburan sekolah. Aku bisa bekerja paruh waktu. Untuk biaya kuliahmu, aku bisa.
Cukup, aku sudah tidak tahan mendengarnya, semakin lama semakin konyol. Aku bukan tidak mampu merawatnya, malah terpikir untuk bekerja, bos-bos kejam sekarang. Suka menipu siswa yang penurut, mencari cara untuk menekan, dan memotong gaji. Aku sudah sering melihat hal seperti ini dulu, tidak perlu membuatnya menderita juga. Kau harus jujur fokuskan pikiranmu pada belajar, bekerja, jangan pernah memikirkannya. Aku punya uang, cukup untuk merawatmu. Perjanjian ini juga tidak perlu ditandatangani. Anggap saja aku melunasi hutang budi ibumu. Aku meletakkan perjanjian di atas meja, lalu bangkit hendak mencuci muka. Jika Anda tidak menandatanganinya, saya tidak akan tinggal di sini lagi. Apa Anda tidak bosan? Kenapa mengganggu di sini? Aku benar-benar ingin meneriakkan ini kepadanya. Tetapi ketika aku melihat ketulusan dan kekeraskepalaan di mata Lin Wanyu, melihat punggungnya yang tegak lurus di bawah sinar pagi, hatiku berdebar kencang, tiba-tiba aku mengerti. Ini sama sekali bukan surat hutang. Ini adalah harga diri terakhir yang tersisa dari seekor anjing terlantar ini. Aku kembali duduk, mengambil pena, dan menuliskan namaku dengan gaya khas di kolom pihak pertama. Jiang Bai. Melihat orang di seberangku jelas terlihat lega. Aku sedikit ingin tertawa. Bereskan barang-barangmu, kita keluar untuk sarapan. Lalu pergi ke supermarket, membeli keperluan hidupmu. Aku tidak salah ingat. Tinggal 2 minggu lagi sekolah dimulai kan? Apapun yang kurang akan kita beli sekalian. Aku meliriknya lagi. Mungkin kerabatmu yang tidak tahu berterima kasih itu, sekarang sudah pindah ke rumahmu. Sebelum ke supermarket, sekalian ku antar pulang ada barang yang tak bisa kau lupakan ambil saja kembali. Mulai sekarang kau panggil aku buntu sedikit kesulitan. Perbedaan usia kita dan hubungan ini panggil paman aku tidak setua itu. Memanggil kakak terasa aneh Jiang Bai. Aku bisa memasak tidak perlu makan di luar ucapnya. Lalu beranjak menuju kulkas di dapur akhirnya kami tetap makan di luar untuk sarapan setelah itu kembali ke rumah lamanya. Aku tidak naik dia turun tak sampai setengah jam memeluk foto ibunya di tangan. Beberapa buku dan beberapa pakaian wajahnya sangat pucat matanya merah. Kupikir kerabat serigala-serigala itu tidak mengatakan hal baik tapi aku tidak membujuknya. Aku tidak berkewajiban menghiburnya ada kesulitan yang harus diatasi sendiri. Berkendara ke supermarket aku menyuruhnya memilih barang dia menunggu di kasir. Saat itu telepon dari Liu Ruyan masuk begitu kuangkat. Ia mengerutkan kening dan menjauhkan ponselnya kakak tolong hibur aku. Aku sedikit tak berdaya aku bilang teman tolong kendalikan volumenya. Kalau tidak biaya kerusakan pendengaranku akan ku klaim padamu katakanlah. Ada apa lagi kali ini bukan ayahku lagi-lagi menipuku untuk pergi ke desa. Aku baru saja bertengkar hebat dengannya kakak bisakah aku menginap di kamar tamu rumahmu malam ini. Dia menangis palsu di sana rumahku tidak punya tempat kamar tamu sudah ditempati orang. Apa kamerat Jiang Bai kau hebat. Sudah bisa menyembunyikan wanita cantik di kamar apa yang dia pikirkan hal-hal kacau ini aku pusing menjelaskan kronologi kejadiannya. Padanya dengan singkat dia menghela napas berulang kali di ujung telepon akhirnya bersikeras makan hotpot siang ini. Bersama Lin Wanyu mengatakan dia merasa kasihan pada anak itu perlu memberinya nutrisi yang baik. Saat Lin Wanyu keluar barang kebutuhan sehari-hari tidak banyak yang dibeli malah berbagai macam sayuran. Membeli satu keranjang besar aku memandangnya dengan heran dia menjelaskan dengan suara pelan. Mulai sekarang aku yang akan memasak makan di luar membuang-buang uang tidak higienis. Perekam suara memandang kami dengan tatapan rumit, lalu menatapku. 102 ini akan disalahpahami. Aku membayar tanpa mengubah ekspresi, lalu naik mobil. 103 aku memberitahu Lin Wanyu bahwa Liu Ruyan mengajaknya makan hotpot, dia tidak bereaksi. 104 dia hanya berkata terserah. Dalam perjalanan ke restoran hotpot, aku terus menggerutu dalam hati. 105 nanti, mulut cerewet Liu Ruyan itu, benar-benar harus dijaga. 106 begitu masuk restoran hotpot, aku melihat Liu Ruyan melambai heboh ke arah kami. 107 dan kilatan mata yang muncul saat dia melihat Lin Wanyu. Dengan pasrah aku menggiring Lin Wanyu mendekat. 108 aku memperkenalkan mereka, Lin Wanyu, ini Bibi Liu Ruyan MU. 109 wanita di seberang langsung meledak. Bibi apa? Wanyu jangan dengarkan dia bicara omong kosong. 110 aku kakak Liu Ruyan MU. Lin Wanyu mengikuti perkataannya, memanggilnya kakak. 111 lalu dia disuruh mengambil bumbu. Aku tahu, ini berarti ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganku secara pribadi. 112 Liu Ruyan menghentikan senyumannya, dan bertanya dengan muram. Kamrat Jiang Bai, 113 jujurlah padaku. Apakah kamu terpesona dengan penampilan Wanyu? 114 sehingga kamu membawanya pulang? Aku menatapnya seperti orang bodoh, lalu mengangkat gelas minum. 115 aku tidak memperdulikannya, dia menebak lagi dengan ragu. Mungkinkah kamu ingin menjadi ayahnya? 116 aku tersedak air yang belum tertelan, langsung batuk. Liu Ruyan dengan panik memberiku tisu. 117, aduh, aku hanya menebak-nebak saja. Bukankah kamu paling takut merepotkan? 118 jangan bilang padaku ini untuk membalas budi. Aku mengenali kamu. Kamu selalu membedakan urusan. 119 memisahkan dengan jelas, sama sekali tidak akan membesarkan putrinya hanya karena ibunya pernah membantumu dulu. 120 benar,
Aku tidak akan. Jadi, 121 kenapa pikiranku menjadi kacau waktu itu, sampai aku terburu-buru membawanya pulang? Mungkinkah benar-benar karena pada hari itu saat bertatapan, 122 aku melihat diriku sendiri di masa lalu padanya? Aku sendiri tidak bisa menjelaskannya. Lin Wanyu kembali membawa bumbu, 123 aku dan Liu Ruyan mengakhiri topik ini dengan penuh pengertian. Selama makan hotpot selanjutnya, 124 dengan Liu Ruyan yang cerewet, suasana tidak pernah dingin. Sebaliknya, Lin Wanyu beberapa kali tersipu karena ucapannya. 125 sebelum mengantarnya pulang ke mobil. Liu Ruyan menghentikanku, melirik Lin Wanyu. Ini pasti membuat orang salah paham. Dengan wajah datar ku bayar dan naik mobil. Ku beritahu Lin Wanyu soal Liu Ruyan mengajaknya makan hotpot, dia tidak bereaksi. Hanya bilang terserah. Dalam perjalanan ke kedai hotpot, hatiku gelisah. Nanti mulut Liu Ruyan yang cerewet itu, harus benar-benar bisa dijaga. Begitu masuk kedai hotpot, kulihat Liu Ruyan melambai-lambaikan tangan pada kami dengan heboh. Dan kilau emas di matanya saat melihat Lin Wanyu. Pasrah ku bawa Lin Wanyu mendekat. Memperkenalkan mereka, Lin Wanyu, ini Bibi Liu Ruyan MU. Wanita di seberang langsung meledak mendengar itu. Bibi apa? Wanyu jangan dengarkan omong kosongnya. Aku adalah kakak Liu Ruyan MU. Lin Wanyu mengikutinya, memanggilnya kakak. Lalu dia menyuruhku mengambil bumbu. Aku tahu, dia ingin bicara denganku secara pribadi. Liu Ruyan menghentikan celotehnya, wajahnya muram bertanya, Kamerad Jiang Bai. Kau selalu bilang, apa kau menyukai kecantikan Wanyu? Makanya kau membawanya pulang? Aku menatapnya seperti orang bodoh, mengangkat cangkirku untuk minum. Tidak memedahkannya, dia menebak lemah, mungkinkah kau ingin jadi ayahnya? Aku tersedak air yang belum tertelan, terbatuk-batuk. Liu Ruyan buru-buru memberiku tisu. Aduh, aku hanya menebak-nebak, kau kan paling takut repot? Jangan bilang padaku ini demi balas budi. Aku kenal kau selalu jelas membedakan urusan. Sangat jelas, kau tidak akan membesarkan putri ibunya hanya karena ibunya pernah membantumu dulu. Benar, aku tidak akan, jadi. Bagian mana dari otakku yang korslet saat itu, sampai-sampai aku membawanya pulang begitu saja? Apa benar karena saat bertatapan matahari itu? Aku melihat diriku sendiri di masa lalu pada dirinya, bahkan aku sendiri tidak yakin. Lin Wanyu kembali dengan bumbu masak. Aku dan Liu Ruyan mengakhiri topik ini dengan pemahaman diam-diam. Waktu makan hotpot selanjutnya. Dengan cerewetnya Liu Ruyan di sana, suasana tidak pernah sepi. Justru Lin Wanyu beberapa kali tersipu malu karena leluconnya. Sebelum mengantarnya ke mobil, Liu Ruyan memanggilku, melirik Lin Wanyu yang duduk di kursi penumpang. Menunduk, dia berbisik mengingatkanku. Kenapa kamu membawanya pulang? Kamu tidak mau cerita? Aku takkan bertanya lagi. Tapi membesarkan anak bukanlah membangun ruang pameran kehormatan. Jika nanti ada yang perlu dibantu, katakan saja kapan saja. Jangan memendam semuanya sendirian. Dengar? Aku sengaja memanjangkan suara. Aku tahu, Tante Liu Ruyan yang perhatian. Dia melototiku, akhirnya membiarkanku pergi. Sebelum pulang, kami mampir ke toko furnitur dan memesankan lemari pakaian dan meja belajar untuknya. Jadwal pengiriman sudah diatur. Kamar tamu itu sekarang jadi kamarnya. Setelah semuanya beres, aku kembali ke kamar untuk tidur lagi. Aku biarkan Lin Wanyu mengurus dirinya sendiri. Menjelang malam, aku terbangun oleh aroma masakan. Aku mengucek mata. Masuk ke ruang tamu dengan setengah sadar. Di bawah cahaya lampu kuning hangat, Lin Wanyu sedang menyajikan hidangan satu persatu. Dari dapur, melihat meja penuh masakannya, aku menatapnya bingung. Aku ini membawa pulang gadis siput? Lin Wanyu sedikit malu. Aku tidak tahu apa yang Anda suka, jadi aku membuat sedikit dari semuanya. Tanpa sadar, aku membuat terlalu banyak. Maaf. Aku melambaikan tangan, mengatakan tidak apa-apa, dan duduk di samping meja makan. Otakku masih sedikit pusing. Ternyata, begini rasanya ada orang yang memasak di rumah. Hari-hari berikutnya, komunikasiku dengan Lin Wanyu sebenarnya tidak banyak. Sebagian besar waktu, aku menggambar di ruang kerja. Kadang-kadang aku pergi ke studio. Bersama Liu Ruyan untuk bertemu klien. Sejak Lin Wanyu datang, rumah selalu bersih. Di balkon, bahkan ada beberapa pot tanaman hijau kecil, kicauan burung dan aroma bunga. Saatnya Lin Wanyu masuk sekolah. Saat mengantarnya melapor, aku baru tahu dari guru bahwa ujian akhir semester lalu dia mendapat peringkat pertama di sekolah. Itu yang dia maksud dengan nilai. Lumayan juga. Aku menoleh ke arah telinga gadis itu yang memerah dan punggungnya yang semakin tegak tanpa sadar. Aku merasa geli. Dia benar-benar seperti kucing. Karena sekolah tidak jauh dari rumah, setelah bertanya pendapatnya, kami memutuskan dia bersekolah harian. Keesokan harinya, aku pergi ke Malagi dan membelikannya 2 sepeda. Dengan begitu, dia secara resmi memulai kehidupan kelas 2 SMA, sementara aku mencurahkan seluruh energiku ke studio. Waktu berlalu hingga liburan hari nasional. Aku tidak menyangka aku akan sakit mendadak. Di hari pertama liburan, mungkin karena sibuk mengurus studio belakangan ini,
Sarafku tegang terus-menerus. Begitu aku benar-benar rileks, tubuhku malah tidak kuat. Lin Wanyu di sekolah mengadakan pelatihan intensif. Dan pergi pagi-pagi sekali. Dia tidak ada di rumah sepanjang liburan. Aku hanya mengambil beberapa obat sembarangan dari lemari di ruang tamu, menelannya dengan air dingin, lalu kembali ke kamar untuk tidur. Aku terbangun tengah malam, dalam keadaan linglung. Aku sepertinya mendengar suara menggeledah di ruang tamu. Aku memaksakan diri untuk bangun, mengambil buku. Dengan hati-hati, dan berjalan diam-diam ke ruang tamu. Ternyata aku bertatapan mata dengan orang di ruang tamu. Aku meletakkan buku yang kupegang dengan canggung. Lin Wanyu. Kenapa dia kembali? Sebelum aku sempat bertanya, Lin Wanyu mengerutkan bibirnya, memegang termometer, dan berjalan ke arahku. Sebelum aku sempat bereaksi, aku hanya diam saja membiarkannya. Mengukur suhuku. Kamu demam. Dia menatap angka di termometer. Dan wajahnya semakin terlihat khawatir. Ya, pantas saja badanku sakit kepala. Kenapa kamu kembali? Lin Wanyu berbalik, meletakkan termometer kembali ke laci, lalu mengambil kotak obat di atas meja dan melihatnya. Aku kembali mengambil buku latihan. Melihat obat di ruang tamu, aku menebak kamu mungkin sakit. Jadi aku meminta izin tidak mengikuti pelatihan. Aku mengerutkan kening. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Cepat kembali ke pelatihan. Dia mengambil cangkir air yang aku gunakan sebelumnya dan menatapku. Jadi begini caramu menjaga diri dengan air dingin dan minum obat sembarangan? Aku terdiam oleh pertanyaannya. Tiba-tiba aku merasa seperti dia yang dewasa, dan aku yang kekanak-kanakan. Tidak ada obat penurun demam di rumah. Aku akan pergi membelinya. Ada air panas di dapur. Minumlah dulu. Setelah berbicara, dia mengambil kunci dan pergi. Aku duduk sendirian di sofa, tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Dulu, aku pernah mengalami radang usus buntu akut, dan pergi ke rumah sakit sendirian untuk operasi. Aku tidak memberitahu siapapun saat dirawat di rumah sakit. Kemudian Liu Ruyan mengetahuinya. Matanya memerah, dan dia menyalahkanku karena tidak menganggapnya sebagai teman. Sebenarnya, masalahnya bukan padanya. Aku sendiri tidak suka bergantung pada orang lain. Di kehidupan sebelumnya, aku menolak membangun hubungan yang terlalu mudah dengan orang lain. Saat aku sedang melamun, suara pintu terbuka menghentikanku. Lin Wanyu berlari pulang. Dia masih terengah-engah saat masuk, dahinya berkeringat, dia tidak sempat beristirahat. Dia pergi ke dapur mengambil segelas air panas, lalu berlutut di depanku, mengeluarkan instruksi untuk diteliti dengan saksama. Aku hanya memperhatikannya sibuk tanpa ekspresi. Rasa dirawat seperti ini, sejujurnya. Aku sangat tidak terbiasa. Lin Wanyu pada akhirnya tidak pergi pelatihan, di bawah pengawasannya. Penyakitku cepat sembuh. Saat liburan, aku menyarankannya untuk pergi bermain dengan teman-temannya. Tapi dia selalu menolak, lebih suka bosan di rumah bersamaku. Hari-hari kami berdua sangat sederhana. Entah kami pergi berbelanja bahan makanan bersama, atau kami menarik tirai di siang hari bolong, aku menonton film lama di ruang tamu. Sesekali setelah makan malam, kami juga turun ke taman untuk berjalan-jalan, tetapi bahkan seperti itu. Komunikasi kami berdua masih sedikit. Liburan berakhir pada hari terakhir, Liu Ruyan datang membawa sekantong besar bahan hotpot. Dia tampak lesu, begitu melihatku. Hal pertama yang dia katakan adalah, pria itu sudah kembali ke negara ini, pria yang dia maksud bernama Wang Fugui. Kami adalah teman sekelas kuliah. Selama bertahun-tahun Liu Ruyan tidak mengakuinya, tetapi dia tidak pernah mau dijodohkan. Mungkin karena dia, masalah mereka berdua, aku sebagai penonton tahu betul. Tetapi tidak baik ikut campur, aku dan Liu Ruyan sama-sama bodoh dalam memasak, akhirnya Lin Wanyu yang membawa bahan-bahan itu ke dapur. Liu Ruyan mengikutinya masuk, dengan mahir membuka pintu kulkas mencari anggur. Hasilnya kulkas penuh dengan makanan, dia menoleh dan bertanya padaku, "Di mana kamu menyimpan anggur?" Lin Wanyu melewatinya, mengambil sebotol anggur berkadar alkohol rendah dari lemari anggur di ruang makan. Dan berbisik, dia baru saja sembuh, tidak boleh minum alkohol. Hatiku langsung berdebar, aku melirik Liu Ruyan dengan gugup, seperti yang diduga. Detik berikutnya dia mulai mengeluh, mengatakan bahwa aku selalu menyembunyikannya saat sakit. Aku terpaksa menjelaskan. Hanya demam biasa, tidak apa-apa, aku sempat melirik. Siluet yang sibuk di dapur, aku sedikit curiga Lin Wanyu sengaja melakukannya, untuk mengalihkan pembicaraan. Aku buru-buru bertanya, "Wang Fugui kembali mencarimu?" Liu Ruyan meneguk anggurnya. Mengatakan dengan sedikit kecewa, "Ya, dia meneleponku." 202 mengatakan dia ingin minum. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia meletakkan gelas anggur dengan keras di atas meja kopi. 203 dia menjadi bersemangat. Siapa yang dia pikir dirinya? 204 kenapa dia berpikir aku akan menunggunya di sini? Mencari pacar baru yang lebih muda tidaklah sulit. 205 melihat dia berpura-pura tegar, aku sengaja mengulurkan tangan kepadanya. 206 beri aku ponselmu, aku akan meneleponnya untukmu, dan memberitahunya dengan jelas. 207 agar dia tidak mengganggumu lagi. Liu Ruyan terkejut, hanya itu yang dia katakan.
208 lalu dia seperti hamster kecil, memeluk ponselnya erat-erat ke dadanya, menatapku dengan sedikit sedih. 209 kenapa kamu melakukan itu? Kamu juga menggodaku? Aku menghela napas. 210 berkata, aku hanya ingin kamu melihat hatimu sendiri. Tapi kenapa dia? 211 dia menghilang ke luar negeri selama bertahun-tahun tanpa sepatah kata pun. Sekarang dia kembali dan dengan ringan meminta untuk berbaikan. 212 dia ingin mengabaikan tahun-tahun itu seolah-olah tidak pernah terjadi. Liu Ruyan menundukkan kepalanya, suaranya sudah menangis. 213 aku pindah ke sisinya dan menepuk pundaknya. Baiklah. 214 kalau begitu, periksa dia lagi. Ketika Lin Wanyu menyajikan hotpot, Liu Ruyan sudah menghabiskan sebotol anggur. 215 saat makan, dia terus menyeret Lin Wanyu untuk minum bersamanya. Aku tertawa tanpa daya. 216 dia masih anak-anak, kenapa dia minum? Liu Ruyan tidak peduli sama sekali. 217 Wanyu akan segera dewasa, tidak apa-apa minum sedikit. Aduh. 218 Kamrat Jiang Bai, jangan begitu kaku, oke? 219 lalu apa? Aku melihat Lin Wanyu benar-benar menyerahkan gelas anggurnya. 220 baiklah, aku malas mengurusnya. Makan malam ini. 221 kami makan lama sekali. Liu Ruyan tertawa sepanjang waktu, tapi aku bisa melihat. 222 betapa sulit hatinya. Dulu dia sangat menyukai Wang Fugui. Kepergiannya ke luar negeri. 223 itu pukulan telak baginya. Selama bertahun-tahun, dia sebenarnya selalu menunggunya. 224 menjelang akhir makan, Lin Wanyu sudah sedikit pusing. Liu Ruyan, di sisi lain. 225 tiba-tiba mulai mengamuk karena mabuk, berteriak agar Wang Fugui menjemputnya. Aku melihat kedua, dia bilang ingin minum. Begitu selesai bicara, dia meletakkan gelasnya ke meja kopi. Dengan keras, menjadi bersemangat. Dia pikir dia siapa? Kenapa dia berpikir aku akan menunggunya di sini? Aku bisa dengan mudah mencari pria muda yang lebih segar. Aku melihatnya berusaha terlihat santai, dan sengaja mengulurkan tangan padanya. Berikan ponselmu, aku akan membantumu meneleponnya, dan menjelaskan semuanya. Biarkan dia tidak mengganggumu lagi. Liu Ruyan terlihat kaget hanya satu kalimat. Lalu dia seperti hamster kecil perawat itu, menyimpan ponselnya di pelukan, menatapku dengan sedikit kesal. Kenapa kau melakukan itu? Bahkan kau pun mengolok-olokku. Aku menghela napas. Mengatakan aku hanya ingin kau melihat hatimu sendiri, tapi kenapa dia harus? Tanpa sepatah kata pun pergi ke luar negeri bertahun-tahun sekarang kembali hanya dengan satu ucapan rekonsiliasi. Kau pikir beberapa tahun itu tidak pernah terjadi? Liu Ruyan menunduk, suaranya sudah menangis. Aku pindah ke sisinya, menepuk bahunya. Oke. Kalau begitu, kamu periksa dia lagi. Ketika Lin Wanyu membawa hotpot ke meja, Liu Ruyan sudah menghabiskan sebotol anggur. Saat makan, dia tetap bersikeras menarik Lin Wanyu untuk minum bersamanya. Aku tersenyum tanpa daya. Dia masih anak-anak, minum alkohol apa? Liu Ruyan sama sekali tidak menganggapnya serius. Wanyu sebentar lagi dewasa. Minum sedikit tidak apa-apa. Aduh. Kamrat Jiang Bai, jangan kaku begitu, ya? Dan akhirnya, aku menyaksikan Lin Wanyu benar-benar memberikan gelas anggurnya. Baiklah, aku malas mengurusnya. Makan malam ini. Kami makan sangat lama. Liu Ruyan tertawa cekikikan sepanjang waktu, tapi aku bisa melihat betapa sedihnya hatinya. Betapa dia menyukai Wang Fugui saat itu. Kepergiannya ke luar negeri. Seberapa besar pukulan baginya. Bertahun-tahun ini, dia sebenarnya selalu menunggunya. Menjelang akhir, Lin Wanyu sudah sedikit mabuk. Liu Ruyan justru tiba-tiba mulai mengamuk karena mabuk, berteriak agar Wang Fugui menjemputnya. Aku melihat kedua pemabuk, besar dan kecil ini. Matahari terbit perlahan. Aku memapah Lin Wanyu kembali ke kamar. Sebelum dia berbaring, dia bergumam dengan samar, menyuruhku jangan bilang bahwa aku terlambat, dan dia akan mengurusnya saat dia bangun besok pagi. Kedengarannya agak mirip. Wataknya seperti wanita tua kecil. Aku kembali ke ruang tamu. Jongkok di depan Liu Ruyan dan bertanya padanya. Sudahkah kamu benar-benar memikirkannya? Telepon dia sekarang. Aku tahu, kamu tidak bersalah. Liu Ruyan tiba-tiba berhenti menangis. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, aku sangat merindukannya. Aku menatapnya dan berkata pelan, baiklah, aku mengerti. Aku mengambil ponselnya dan menelepon Wang Fugui, memberinya alamat rumahku. Setelah itu, aku menemani Liu Ruyan menunggu. Sekitar setengah jam kemudian, bel pintu berbunyi. Liu Ruyan, yang tadinya berbaring, langsung duduk tegak. Namun, dia segera menuangkan segelas anggur lagi untuk dirinya sendiri dan kembali berbaring. Aku hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Aku bangkit untuk membuka pintu. Pria di luar pintu belum pernah kulihat selama bertahun-tahun. Sikapnya yang tenang menjadi lebih kuat dari sebelumnya, tetapi kecemasannya di matanya tidak bisa disembunyikan. Kami bertukar pandang dan mengangguk. Aku menyuruhnya masuk, dan dia bergegas ke arah Liu Ruyan. Memeluknya erat-erat, dan memanggil nama Liu Ruyan dengan lembut. Pada saat itu,
Semua ketenangannya menghilang, hanya menyisakan kelembutan untuk Liu Ruyan. Aku berdiri di lorong menyaksikan pemandangan ini. Dan pikiranku menjadi linglung, seolah-olah aku kembali ke masa kuliah. Saat itu, Liu Ruyan sering berpura-pura mabuk dan meneleponku, memintaku untuk memanggil Wang Fugui menjemputnya. Pemuda yang tenang itu selalu bergegas datang, dengan hati-hati memapah gadis yang mabuk itu. Gambar-gambar dalam ingatan dan pemandangan di depan mata tumpang tindih, seolah-olah tidak ada yang berubah. Wang Fugui berjalan keluar sambil setengah memeluk Liu Ruyan. Aku melihat orang yang membenamkan kepalanya. Tenggelam dalam pelukannya, berpura-pura bingung itu, dan memanggilnya, Wang Fugui, maksudku. Liu Ruyan adalah temanku yang paling penting. Ini terakhir kalinya aku membantumu. Dengan kata-kata seperti ini, dia dan Liu Ruyan sama-sama mengerti. Dia berbalik dan menatapku dengan serius, berkata, "Terima kasih." Aku melambaikan tangan padanya dan menutup pintu. Hari berikutnya di studio, Liu Ruyan terlambat datang, ada bekas merah di lehernya. Aku menatapnya, matanya penuh senyuman, tapi aku tidak bertanya apapun. Liu Ruyan yang membuat ulah sampai di sini, padahal aku belum setuju. Tapi kami berdua tahu di hati masing-masing, ini hanya masalah waktu, mereka berdua seperti sedang bermain. Sebuah permainan tarik ulur yang sudah tertulis, sejujurnya, aku iri dengan keberanian Liu Ruyan. Iri karena dia berani menyerahkan hatinya di tangan orang lain, tidak seperti aku. Seolah-olah aku kehilangan kemampuan untuk mencintai seseorang, studiku dan Liu Ruyan, dalam kondisi yang wajar. Perlahan berjalan normal, waktu luangku juga bertambah, terkadang Lin Wanyu pergi sekolah. Aku akan pergi sendiri ke stasiun kereta, melihat orang-orang datang dan pergi di peron, menebak-nebak apa yang mereka pikirkan. Rasanya waktu bagiku, kadang berhenti, kadang berjalan cepat. Tanpa disadari, masuk ke awal bulan, saat itu. Aku menerima telepon yang tak terduga, saat itu aku sedang membeli tepung di supermarket, ceritanya begini. Entah bagaimana Lin Wanyu mendapat informasi dari Liu Ruyan, aku juga tidak tahu, dari mana dia mendapatkan nomor teleponku. Begitu aku menjawab, dia langsung berkata, "Bibimu sedang membereskan kamar. Menemukan surat yang ditinggalkan ibumu untukmu, kembalilah untuk mengambilnya," katanya. Dia langsung menutup telepon. Bibi yang dia maksud adalah ibu tiri ibuku. Seorang wanita yang usianya kurang dari 10 tahun lebih tua dariku, aku mengirim pesan ke Lin Wanyu. Akhirnya aku pulang ke rumah itu. Wanita itu yang membuka pintu. Surat itu, aku berdiri di ambang pintu. Aku sama sekali tidak berniat masuk, ayahku keluar dari ruang tamu, dengan nada tidak baik. Tidak mau memanggil orang, aku menahan keinginan untuk berbalik dan pergi, lalu mengulanginya. Surat itu, wanita itu seolah takut kami bertengkar, buru-buru berlari kembali ke ruang tamu. Ketika dia keluar lagi, dia memegang surat itu, matanya penuh pujian. Dia bertanya dengan ragu-ragu. "Makan malam dulu sebelum pergi?" Kesabaranku benar-benar habis, aku langsung merebut surat itu dari tangannya. Berbalik dan pergi, terdengar suara teguran ayahku yang tidak puas di belakang, "Kau tidak mau mengakui ibu ini. Aku akan menganggapmu bukan anakku." Aku terus berjalan tanpa berhenti, sampai ke mobil dan duduk. Kusadari tanganku gemetar saat memegang surat itu. Gerakan membuka surat itu terasa seperti diperlambat. Hingga baris pertama kata-kata yang kukenal muncul di mataku. Hal-hal antara ayah dan ibu, Xiao Bai jangan memikulnya sendiri. Aku mendongak tiba-tiba. Tidak berani membacanya lagi. Perasaan konyol merayapiku. Aku tiba-tiba ingin tertawa. Lalu aku benar-benar tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Ibuku adalah wanita lembut yang suka membaca. Ayahku adalah pengusaha yang hanya tahu mencari uang. Dulu dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan ibuku. Mengejarnya mati-matian. Tapi ibuku tidak tergoda. Namun ayahku membujuk nenek. Akhirnya ibuku terpaksa menikah dengan ayahku di bawah paksaan nenek. Setelah menikah ada masa yang sangat bahagia. Ayahku memang memperlakukan ibuku dengan baik. Tapi kemudian, kondisi ibuku semakin memburuk. Ayahku mulai berbuat sembarangan di luar. Ibuku mengajukan cerai. Ayahku bersikeras menolak. Jadi terus berlarut-larut. Kemudian, kondisi ibuku semakin parah. Dia menyalahkanku. Ayahku semakin menjadi-jadi. Membawa wanita lain ke rumah dengan terang-terangan. Hingga hari itu, ibuku kritis, di luar ruang operasi. Hanya aku yang menjaganya. Mataku merah. Berulang kali aku menelepon ayahku. Mengirim pesan memintanya datang ke rumah sakit. Tapi semua pesan tenggelam begitu saja. Hingga ponselku mati karena kehabisan baterai. Lampu ruang operasi juga padam. Ibuku didorong keluar dengan kain putih. Perawat berulang kali bertanya di telingaku, "Di mana ayahmu?" Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya menatap ke arah ibuku didorong pergi. Mataku perih membara. Ayahku akhirnya muncul, dengan bekas-bekas samar di lehernya. Ternyata, saat ibuku terbaring di meja operasi, dia sedang bersama wanita lain, terbaring di ranjang rumah. Aku benar-benar tidak mengerti. Dia yang sangat mencintai ibuku dulu. Mengapa bisa berubah hati? Belum sebulan ibuku meninggal.
Ayahku ingin menikahi wanita itu. Aku tidak setuju. Bertengkar dengannya. Akibatnya dia berkata jika aku tidak setuju, maka pergi saja. Setelah kakek dan nenekku meninggal, aku hanya bisa mencari kerabat dari pihak ibuku, berharap mereka bisa bertindak adil. Tapi, mereka semua disuap oleh ayahku dengan uang. Pada hari ayahku menikahi wanita itu, aku kabur dari rumah. Tahun itu, aku berumur 16 tahun. Sejak saat itu, aku tak pernah kembali ke sana. Demi bertahan hidup, aku pernah melakukan pekerjaan serabutan apapun. Banyak bos brengsek yang suka menargetkan anak di bawah umur seperti kami. Karena murah dan mudah ditindas. Masa-masa itu aku sering dihajar oleh dunia, tapi setidaknya aku bisa menghidupi diriku sendiri. Hingga kemudian, aku bertemu dengan Ibu Ling Wanyu. Dia baik. Benar-benar mengabaikan kewaspadaan yang kupikir berlebihan. Dengan cara yang lembut namun kuat, menarikku keluar dari lumpur. Dia juga mendanai aku untuk sekolah lagi. Nama Ling Wanyu membuat kami dari ingatan terkubur keluar. Ling Wanyu masih menungguku di rumah untuk janji 10 tahun. Aku menyimpan surat itu dengan baik. Segera aku mengendarai mobil untuk kembali. Saat aku mendorong pintu rumah, aku dan dia yang berdiri di ruang tamu dalam cahaya kuning hangat, bertatapan mata. Dia menatap mataku cukup lama. Tidak mengatakan apa-apa, lalu berbalik dan pergi ke dapur untuk memanaskan makanan. Aku sangat bersyukur. Dia tidak bertanya apa-apa. Setelah makan, kami berdua berdiri di sudut sofa. Tak seorang pun menyebutkan menyalakan TV untuk menonton gala festival musim semi. Kami merasa terlalu dini. Tapi duduk diam juga terlalu sepi. Aku membiarkannya memutar lagu apapun dengan ponselnya. Kami seperti ini, mendengarkan musik dengan tenang. Saat tengah malam, kembang api meledak di luar jendela. Perangkat lunak musik kebetulan memutar sebuah lagu yang belum pernah kudengar. Seorang wanita bernyanyi, "Hei, kamu harus mengerti. Orang yang datang akan pergi. Satu-satunya hal yang tidak berubah di dunia adalah sifat manusia yang berubah-ubah." Kemudian Ling Wanyu memberitahuku bahwa lagu itu berjudul Melewati Dunia. Tak lama setelah semester baru dimulai, aku merasa ada yang tidak beres dengan Ling Wanyu. Akhir-akhir ini dia pulang selalu dengan ekspresi ingin bicara tapi ragu. Aku menatapnya, dia mengalihkan pandangan. Situasi ini terus berlanjut hingga Kamis malam. Aku baru saja keluar dari kamar tidur, merasa ada tatapan yang menempel padaku di ruang tamu. Aku paling benci yang bertele-tele. Jadi aku menyeka rambutku dan berbalik menuju ruang tamu. "Katakan, ada apa?" Ling Wanyu ingin mundur lagi. "Tidak, tidak ada apa-apa." Aku membentaknya dengan tidak sabar. "Jika tidak ada apa-apa, jangan mengintipku." Tatapan itu sangat mengganggu. Aku bertanya sekali lagi, "Ada apa?" "Besok ada rapat orang tua." Setelah dia mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya. Aku tertegun sejenak. Ternyata dia sudah memikirkannya beberapa hari ini, aku tidak keberatan pergi. Hanya saja besok aku sudah ada janji, jadi agak sulit, aku belum langsung menjawab. Dia segera merasakan keraguanku, lalu dengan suara pelan dia berkata, "Tidak apa-apa. Aku tahu kamu sibuk, kamu tidak perlu pergi, aku mengerti." Kalau dia tidak ingin aku pergi, dia tidak akan memikirkannya selama ini, memikirkannya. Aku berpikir sejenak, lalu bertanya, "Jam berapa?" Mata Lin Wanyu langsung berbinar, dia mempercepat bicaranya, "Jam 10 pagi. Kamu bisa tidur nyenyak, besok tidak ada kelas pagi, kita bisa pergi bersama." Setetes air, baru saja meluncur dari dahiku, jatuh ke dadaku. Sedikit dingin, detik berikutnya, aku melihat pandangan Lin Wanyu. Dia memalingkan muka, tapi wajahnya memerah, aku langsung tertawa. Aku mendekat, sengaja menggodanya, "Hei, wajahmu merah sekali." Dia langsung berdiri, bicaranya terbata-bata. Aku kembali ke kamar untuk membaca." Dia berkata lalu menghindariku. Dengan gerakan canggung dia kembali ke kamarnya, aku menyentuh dadaku, melihat tetesan air di jariku. Senyum di wajahku juga menghilang. "Lin Wanyu, kamu tidak berhutang apapun padaku." Langkahnya berhenti sejenak, setelah beberapa detik. Dia teringat lagi, keesokan harinya, Lin Wanyu mengantarku ke kelas lalu pergi. Aku duduk sendirian di kursi merasa bosan, jadi aku membolak-balik bukunya sambil menunggu kelas dimulai. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara perempuan yang sangat menyebalkan. Aduh, entah cara apa yang digunakan sebagian orang membuat Wanyu kami dipuja sampai tidak mau pulang. Aku menoleh ke arah suara itu, melihat seorang wanita memakai riasan tebal di wajahnya, dengan tatapan mengejek. Aku agak bingung, kapan aku punya masalah dengan orang seperti ini. Wanita itu menoleh dan berbicara kepada orang di sebelahnya, suaranya sangat keras seolah takut orang lain tidak mendengar. "Ayah Wanyu sudah pergi. Sekarang ibunya juga sudah meninggal. Aku sebagai ibu tiri, dengan niat baik ingin merawatnya. Tapi sebagian orang malah menyingkirkan, semua yang seharusnya jadi milik Wanyu malah direbut, entah mereka berdua punya hubungan apa." Begitu dia bicara, tatapan orang di sekitarku langsung berubah. Aku sendiri tidak peduli. Tapi Lin Wanyu tidak perlu diperlakukan seperti itu. Aku memutar otak dengan cepat,
memikirkan semua orang yang ada di sana hari itu. Lalu aku meliriknya, terlalu lama. Aku tidak menunggunya menjawab. Aku melanjutkan, hari itu di sana, kalian semua. Saat kalian memihak Biling dan Wanyu, aku, sebagai teman ibunya, berada di samping. Kalian bilang ingin merawatnya, tapi tersirat di perkataanmu, bukankah kalian hanya ingin merebut warisan mendiang ibunya? Bibi macam apa dirimu ini? Wanita itu langsung kesal mendengar perkataanku, kenapa orang luar ikut campur? Aku bibinya. Apa aku akan mencelakainya? Aku tertawa. Aku mengeluarkan ponsel dan menggoyangkannya. Apapun yang dilakukan harus ada buktinya. Maaf. Aku merekamnya waktu itu. Dia langsung panik, mengulurkan tangan ingin merebut ponselku. Aku mengangkat tanganku lebih tinggi, membiarkannya tidak mendapatkan apa-apa. Kebetulan wali kelas masuk. Wanita itu jelas lega, terbata-bata berkata, "Males. Males bicara denganmu." Setelah mengatakan itu, dia kembali ke tempat duduknya. Aku berpura-pura berbesar hati tidak mempermasalahkannya. Padahal dalam hati aku juga lega. Aku sama sekali tidak merekamnya. Murni hanya menakut-nakutinya. Tapi aku benar-benar harus berterima kasih padanya atas tindakannya barusan. Dia cekatan sekali dengan tangannya, gerakan itu. Orang yang cerdas mungkin sudah mengerti apa yang terjadi. Rapat orang tua akhirnya dimulai. Bibi Lin Wanyu juga sudah tenang. Tidak bikin ulah lagi. Justru aku, saat guru mengatakan Lin Wanyu mendapat peringkat pertama di ujian akhir. Sengaja menoleh ke arah bibinya dan tersenyum bangga. Aku ingat dia hanya bisa melotot. Rapat orang tua selesai, Bibi Lin Wanyu buru-buru pergi. Aku menunggu sebagian besar orang pergi. Baru berdiri dan berjalan keluar. Ternyata dihentikan oleh seorang siswa laki-laki. Dia terlihat mengumpulkan segenap keberaniannya. Jadi, barusan Bibi Lin Wanyu bilang itu benar? Kamu dan Lin Wanyu punya hubungan seperti itu? Suara anak laki-laki itu bergetar, tapi matanya tetap menatapku lurus, menuntut jawaban. Aku menebaknya, apakah kamu menyukai Lin Wanyu? Atau hanya ingin berteman dengannya? Aku bersandar di meja dan tertawa, bertanya padanya. Wajah anak laki-laki itu seketika memerah, tapi dia tidak bersuara. Aku berdiri tegak, nada bicaraku sedikit lebih berat. Hanya berdasarkan perkataan sembarangan orang lain. Kau menebak-nebak orang itu bodoh. Kalau kau benar-benar menyukainya. Atau ingin jadi temannya, kau harus mendekatinya secara terbuka, bukan di belakang. Melalui aku atau orang lain untuk mencari tahu tentangnya. Melihat wajah anak laki-laki itu langsung pucat, hatiku sedikit melunak lagi. Kami tidak seperti yang kau pikirkan, aku hanya teman ibunya. Aku mengerti kau tidak punya niat buruk. Tapi ingat, jangan mengenal seseorang dari mulut orang lain. Setelah mengatakan itu, aku melewatinya dan berjalan keluar kelas. Terlalu banyak waktu terbuang, aku sambil berjalan mengeluarkan ponsel. Berniat memberitahu Lin Wanyu aku akan pergi dulu. Tapi begitu aku mendongak, aku melihat Lin Wanyu berdiri di tikungan. Sepertinya dia mendengar semuanya, anak laki-laki itu juga melihat Lin Wanyu. Dan segera berlari panik. Muda itu bagus, aku melihat Lin Wanyu tidak bereaksi sama sekali. Lalu bercanda, tidak mau mengejar pacar kecilmu, dia menatapku dengan bingung. Lalu mengucapkan dua kata, tidak tahu. Aku selalu merasa tidak bisa melihat Lin Wanyu. Terkadang dia sangat terkekang, sangat berhati-hati, memiliki perasaan seperti menumpang. Tapi terkadang, dia secara tidak sengaja menunjukkan kedewasaan dan ketangguhannya. Aku selalu merasa. Yang terakhir inilah dirinya yang sebenarnya. Sudahlah, malas memikirkannya. Aku masih punya urusan penting, aku pergi dulu. Ikuti kalimat ini. Aku bergegas ke tempat parkir, baru berjalan 2 langkah, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Kenapa kau mengikutiku? Bukankah sore ini tidak ada kelas? Aku berbalik dan menatapnya dengan aneh. Lin Wanyu mempercepat langkahnya, berjalan sejajar denganku. Hari ini wali kelas mengizinkan. Libur, kalau begitu kau pulang saja sendiri. Sebelum aku selesai bicara, Lin Wanyu memotong. Kau mau kemana? Bolehkah aku ikut? Hari ini dia benar-benar, entah mengapa sedikit lengket. Aku memutar otak. Mendekatinya dengan misterius. Kau bohong, kan? Begitu dekat. Aku jelas melihat di matanya, melintas sedikit kepanikan dan kebingungan. Tapi dia tetap mengangguk. Oleh karena itu, aku mengemudi, membawanya ke panti jompo. Hari ini aku akan mengunjungi profesor universitasku. Pak yang sedang dalam perjalanan, aku menelepon panti jompo dulu. Kakek masih marah karena aku lama tidak mengunjunginya. Teleponnya selalu dijawab perawat, aku mendengarnya dari gagang telepon. Dia sengaja berteriak keras di sana, menyuruhku untuk tidak datang, aku hanya bisa tersenyum pasrah. Aku memberitahu perawat, aku akan tiba sekitar setengah jam lagi. Lin Wanyu sepanjang jalan. Dia melihat keluar jendela, tidak takut sedikit pun kalau aku akan menjualnya. Begitu masuk ke kamar yang tua. Aku melihat kakek, sengaja memunggungi aku, sangat keras kepala. Aku mendekat ke telinganya, memanggil pelan, yang tua. Murid kesayanganmu datang mengunjungimu, bahu kakek bergetar jelas,
Akhirnya dia tidak bisa menahannya. Berbalik, tapi wajahnya tetap masam, aku tidak punya murid setebal dirimu. Aku segera mendorong Lin Wanyu ke depan, berkata dengan baik, dia bisa bermain catur. Benar saja, mata yang tua langsung berbinar, yang tua tidak punya anak. Setelah nyonya yang meninggal, dia tinggal di sini dan merawatnya, dia hanya punya satu hobi seumur hidupnya. Bermain catur, tapi aku tidak bisa, dia pernah ingin mengajariku. Tapi aku benar-benar tidak punya bakat, dia terpaksa menyerah, pria tua ini sangat keras kepala. Dia jelas berharap aku datang menemaninya, tapi ketika aku benar-benar datang, dia harus memasang tampang angkuh. Dulu kakak, aku selalu harus membujuknya setengah jam, aku melihat selama beberapa menit. Saat mereka berdua bermain catur, aku diam-diam menyelinap keluar, aku akan mencari dokter dulu. Untuk menanyakan kondisi kesehatan kakek, lalu membayar biaya 1 tahun. Hal ini, jika yang tua tahu, mungkin dia akan memarahiku lagi. Aku melirik jam, segera mengemudi ke toko favorit yang tua untuk membeli sup sebagai makan siang. Ketika aku kembali, pria tua dan gadis muda ini masih asyik bermain catur. Yang tua mengerutkan kening berpikir, Lin Wanyu malah terlihat tenang, tidak mungkin. Yang tua tidak bisa mengalahkannya, begitu aku selesai menyajikan makan siang, yang tua mencium aroma sup. Alisnya langsung mengendur, Wanyu, kita makan dulu. Baru sebentar, sudah bisa memanggil Wanyu dengan lancar, aku melirik Lin Wanyu. Dia bahkan sedikit bangga, tersenyum padaku, setelah makan. Kita selesaikan permainan catur itu, hasilnya seri. Aku dan Lin Wanyu mendorong Pak Tua yang keluar untuk berjemur. Angin bertiup di tengah jalan. Orang tua itu tidak mau kembali. Aku menyuruh Lin Wanyu kembali ke kamar untuk mengambil selimut. Melihat punggung Lin Wanyu yang menjauh, orang tua itu tiba-tiba berkata, gadis ini cukup baik. Aku tertawa. Anda baru mengenalnya beberapa jam, dan Anda sudah melihat dia baik? Pak Tua yang berkata dengan sangat serius, kualitas bermain catur adalah kualitas pribadi. Anak ini bermain catur dengan mantap. Dia bisa tenang, tidak punya pikiran-pikiran aneh. Sikapnya terhadap orang lain juga baik. Tidak merendahkan diri, juga tidak tinggi hati. Hanya saja dia masih sedikit gugup di depanmu. Urusan kalian berdua itu. Wanyu sudah menceritakannya kepadaku. Ini juga takdir. Ibunya pernah membantumu dulu. Sekarang giliranmu membantunya. Dengan dia menemanimu, aku merasa lega. Orang tua itu tiba-tiba bersikap sentimental seperti ini, aku sampai tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya bisa bercanda. Evaluasi Anda tentang dia begitu tinggi, aku bisa cemburu. Pak Tua yang mendengus tidak sabar. Dia menoleh dan mulai mengomeliku, mengatakan berapa lama aku tidak mengunjunginya. Dari jauh, Lin Wanyu berjalan mendekat. Di tangannya tidak hanya ada selimut, tetapi juga jaketku. Pak Tua yang melihatnya. Dengan sindiran, lalu menambahkan, apa yang baru saja aku katakan? Dia baik, kan? Aku tidak bersuara keras. Sore ini, Pak Tua yang bermain catur beberapa ronde lagi dengan Lin Wanyu. Kami berdua menemaninya makan malam di panti jompo. Orang tua itu baru merasa puas. Orang seperti Lin Wanyu sungguh luar biasa. Dia selalu bisa dengan cepat membuat orang lain menyukainya. Seperti Liu Ruyan. Pak Tua yang juga begitu. Aku tidak bisa. Kalau bukan karena Lin Wanyu waktu itu. Ibunya bersikeras menarikku, dan Liu Ruyan punya muka tebal. Ditambah Pak Tua yang selalu menghalangi. Aku perkirakan aku akan terus sendirian. Dalam perjalanan pulang, telepon Pak Tua yang menyusul. Aku menekan speaker phone. Begitu aku menjawab, aku menyesalinya. Raungan marah Pak Tua yang putus asa langsung memenuhi seluruh mobil. Apakah kamu pergi membayar lagi? Sudah berapa kali aku bilang padamu, aku punya uang. Uang hasil jerih payahmu itu. Simpanlah sendiri. Besok aku akan menyuruh panti jompo mengembalikan uangmu. Aku segera menepi dan menghentikan mobil. Cium saja tenggorokanku, aku tahu kau punya uang, Tuan Yang. Tapi bukankah itu tidak bertentangan dengan baktiku padamu? Selain itu, saat aku kuliah, aku makan banyak makanan gratis dari nyonya guru. Aku belum membayarnya. Anggap saja ini uang makanmu, kau bicara omong kosong, makanan macam apa yang bisa semahal ini? Jika nyonya gurumu tahu, dia pasti akan memarahiku sampai mati. Lelaki tua itu marah sampai suaranya serak. Aku akan berhenti membujuk, biarkan saja dia memarahiku di telepon sampai akhir. Dia kembali menyebutkan agar TK menolak pembayaran, aku hanya menantangnya kembali, jika kau benar-benar mengembalikannya. Aku tidak akan pernah membawa Lin Wanyu lagi untuk bertemu Lin Xiaqi. Telepon itu diam selama beberapa detik. Lalu, plop, dia menutup teleponnya, Lin Wanyu tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya, aku juga tertawa, beberapa hari kemudian. Aku tetap pergi ke TK dengan patuh, aku dimarahi lagi, aku berhasil menunda pembayaran. Saat aku pergi, Tuan yang terus berpesan. Lain kali datang, pasti bawa Lin Wanyu juga. Bisa sampai semester kedua kelas 2 SMA, pelajaran Lin Wanyu jelas lebih banyak. Sebelumnya saat rapat orang tua, aku sudah memperhatikan, di meja masing-masing, cuaca semakin panas.
Jika bukan karena Liu Ruyan menelepon menanyakan rencanaku untuk pergi berlibur, aku sama sekali lupa bahwa sebentar lagi liburan. Kakak baik, bawalah Wanyu untuk bermain bersamaku. Bukankah kau paling suka berselancar? Lagi pula Wanyu juga perlu bersantai. Aku melirik Lin Wanyu yang sedang mengupas buah di dekat meja kopi. Dia bersandar di sandaran sofa dan berkata dengan malas, tahun ini panas sekali. Aku tidak ingin bergerak, Liu Ruyan berteriak di telepon, ototmu yang sempurna. Kenapa tidak keluar dan berjemur lebih banyak? Volume suaranya seperti berteriak dari tenggorokan, aku yakin Lin Wanyu mendengarnya. Karena aku melihat telinganya memerah seketika, lalu dia menyerahkan jeruk yang sudah dibungkus kepadaku. Dia membujukku dengan suara pelan, pergilah, setibanya di bandara. Aku melihat Wang Fugui mengikuti di belakang Liu Ruyan, aku tidak heran sama sekali. Liu Ruyan menarikku ke samping dan mengeluh dengan suara pelan. Pria ini terlalu menakutkan, baru saja subuh dia sudah membawa koper, berdiri di depan rumahku. Dia bersikeras mengatakan dia juga ingin pergi. Aku melirik orang yang dimaksud, dia merasakan aku menatapnya. Cepat masukkan tangan ke belakang punggung, pasang tampang menyedihkan. Aku baru saja kembali ke negara ini. Tidak ada teman bodoh, tambahkan aku satu. Kalian tidak keberatan kan? Liu Ruyan mendengarnya langsung panik, kamu masih pura-pura? Lanjutkan pura-puramu. Aku benar-benar tidak tahan lagi, tertawa terbahak-bahak. Oke. Ayo main bareng, makin ramai makin seru. Lin Wanyu baru saja menyapa. Setelah itu dia terus membantu kami mendorong koper, mengurus bagasi. Liu Ruyan mendekatiku lagi. Berbisik licik, kenapa aku merasa Wanyu sekarang semakin cantik ya? Bagaimana yang mengatakannya? Cantik dan dewasa. Tadi melihat kalian berdua berjalan bersama. Di pikiranku hanya ada dua kata. Serasi. Bibi Liu Ruyan. Tolonglah jadi manusia. Aku menghela napas, Liu Ruyan sedikit kesal karena aku membantahnya. Menatapku sinis, kalimat berikutnya adalah, kamu benar-benar kuno. Setelah itu dia berbalik dan tidak mempedulikanku. Tiba-tiba aku teringat kejadian malam itu, hari itu. Lin Wanyu berbisik, pergilah. Seperti biasa, aku mengulurkan tangan untuk mengambil yang dia berikan. Namun kudengar dia berkata sambil tertawa, tangan pria pendek. Lalu, aku tanpa sadar setuju, naik ke pesawat. Entah Wang Fugui menggunakan cara apa. Dia berhasil bertukar tempat di sebelah Liu Ruyan. Aku hanya mendengar mereka berdua satu merajuk, satu membujuk. Dengarkan sambil tertidur. Guncangan saat pesawat mendarat, barulah membangunkanku. Aku jelas-jelas membuka mata, ternyata aku entah kapan, bersandar di bahu Lin Wanyu. Pikiranku sedikit bingung. Lin Wanyu merasakan aku bergerak, lalu menoleh. Napas hangat berhembus di telingaku, sudah bangun ya, sudah sampai. Jaraknya terlalu dekat. Aku menggeser sedikit lalu duduk tegak, jantung berdebar kencang. Mungkin karena guncangan saat pesawat turun. Ada apa? Lin Wanyu menatapku, aku menghindari tatapannya, menggelengkan kepala. Saat berjalan keluar, aku melihat Liu Ruyan dan Wang Fugui, ternyata melakukan gerakan yang sama. Mengusap bahu. Aku dan Lin Wanyu saling pandang, tidak ada yang bersuara. Sesampainya di hotel, Liu Ruyan memesan 2 kamar di resepsionis, sesuai rencana. 502 dia akan sekamar dengan Lin Wanyu, aku sendiri 1 kamar. Tapi sekarang, 503 Wang Fugui ikut datang. Wang Fugui memesan kamar sendiri, lalu menatap Liu Ruyan dengan penuh harap. 504 dia menelan ludah, tapi Liu Ruyan sedang dalam suasana hati ingin bersenang-senang. Santai saja, 505 langsung merangkul Lin Wanyu dan berjalan ke depan. Wang Fugui terpaksa mengikuti di belakang dengan sedikit kecewa. Aku berpikir sejenak, 506 menoleh dan berdehem ringan ke arah Wang Fugui. Wang Fugui, sakit perutmu kambuh lagi ya? 507 Wang Fugui terdiam sejenak, tapi segera bereaksi, menutup perutnya dengan satu tangan. 508 terlihat lemah ke arah Liu Ruyan. Ya, sakit sekali. 509 wajah Liu Ruyan berubah drastis, ia buru-buru menghampiri dan menopangnya. Wajahnya penuh kekhawatiran. 510, kenapa tiba-tiba sakit? Kamu bawa obat? Wang Fugui memanfaatkan kesempatan itu untuk meringkuk dalam pelukannya. 511 tangannya menggenggam erat ujung pakaian Liu Ruyan, tidak menjawab langsung, hanya terus mengerang kesakitan dengan suara pelan. 512 aku mengambil kesempatan itu untuk berkata, Liu Ruyan, bagaimana kalau kamu sekamar dengan Wang Fugui saja? 513 jadi ada yang bisa merawatnya, biarkan dia istirahat dulu, kita pergi bermain nanti malam. 514 Liu Ruyan menunduk melihat orang di pelukannya, lalu mengangguk setuju. Kita semua di lantai yang sama. 515 setelah mengantar kedua orang itu kembali ke kamar, barulah aku dan Lin Wanyu menuju kamar kami. Kamarnya persis di seberang kamarku. 516 Lin Wanyu tiba-tiba berkata, kalian tadi bersekongkol menipu Liu Ruyan, kan? Aku mengangkat jari telunjuk ke bibirku, 517 tersenyum dan menggelengkan kepala. Rahasia. Setelah kembali ke kamar, aku tidur lagi. 518 ketika aku membuka mata lagi, di luar jendela sudah terbenam matahari dengan sisa-sisa cahayanya. Lin Wanyu menelepon, 519 mengatakan Liu Ruyan dan yang lainnya sudah menunggu di lobi bawah.
Aku cepat-cepat membereskan diri, membuka pintu dan turun bersama Lin Wanyu. 520 sesampainya di lobi. Begitu Liu Ruyan melihatku, ia mendengus kesal. 521 lalu menarik Lin Wanyu dan berjalan keluar. Aku terheran-heran 522 melihat Wang Fugui yang tertinggal di belakang. Dia memberiku senyum pahit yang tak berdaya, dan menjelaskan dengan suara pelan, 523, aku sudah bilang padanya. Sakit perut sore tadi itu pura-pura. Wang Fugui orangnya baik di mana-mana. 524 hanya saja terkadang terlalu jujur. Sudahlah, kali ini aku yang traktir. 525 anggap saja permintaan maaf. Datang ke kota pesisir, tentu saja dia tinggal bersama Lin Wanyu. Aku sendiri satu kamar. Tapi sekarang, Wang Fugui juga ikut. Wang Fugui memesan kamar sendiri, lalu menatap Liu Ruyan dengan penuh harap. Ia menahan diri, tapi Liu Ruyan sedang dalam suasana hati ingin bersenang-senang. Ia dengan santai langsung menggandeng Lin Wanyu dan berjalan maju. Wang Fugui pun terpaksa mengikutinya dengan sedikit kecewa. Aku berpikir sejenak, berbalik dan berdehem pelan ke arah Wang Fugui. Wang Fugui, apa sakit perutmu kambuh lagi? Wang Fugui terdiam sesaat, tapi segera bereaksi. Ia memegangi perutnya, menunjuk ke arah Liu Ruyan dengan lemah. Ya, sakit sekali. Wajah Liu Ruyan langsung berubah. Ia buru-buru menghampirinya dan memegangnya, penuh kekhawatiran. Kenapa tiba-tiba sakit? Sudah minum obat? Wang Fugui memanfaatkan kesempatan itu untuk bersandar padanya. Tangannya mencengkeram erat ujung pakaian Liu Ruyan, tidak menjawab secara langsung, hanya terus mengerang pelan kesakitan. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk bicara. Liu Ruyan, bagaimana kalau kau sekamar dengan Wang Fugui? Begini juga bagus, ada yang menemani. Biarkan dia menulis dulu, kita keluar bermain nanti malam. Liu Ruyan menunduk melihat orang di pelukannya, lalu mengangguk setuju. Kita semua di lantai yang sama. Setelah mengirim kedua orang itu kembali ke kamar, aku dan Lin Wanyu berjalan menuju kamar kami sendiri. Kamarnya persis di seberang kamarku. Lin Wanyu tiba-tiba berkata, kalian berdua tadi bersekongkol menipu Liu Ruyan, kan? Aku meletakkan jari telunjuk di bibirku. Sambil tersenyum, aku menggelengkan kepala. Rahasia. Setelah kembali ke kamar, aku tidur lagi. Ketika aku membuka mata lagi, di luar jendela sudah penuh dengan semburat cahaya matahari terbenam. Lin Wanyu menelepon. Dia bilang Liu Ruyan dan yang lainnya sudah menunggu di lobi bawah. Aku segera membereskan diri, membuka pintu, dan turun bersama Lin Wanyu. Sesampainya di lobi, begitu melihatku, Liu Ruyan mendengus kesal. Lalu menarik Lin Wanyu dan berjalan keluar. Aku kebingungan. Melihat Wang Fugui yang ditariknya di belakang. Dia memberiku senyum pahit tanpa daya, lalu menjelaskan dengan pelan. Aku bilang padanya pertemuan sore itu pura-pura. Wang Fugui itu orangnya baik di mana-mana. Hanya saja terkadang terlalu jujur. Sudahlah, aku yang traktir makan kali ini. Anggap saja permintaan maaf. Datang ke kota tepi laut, pasti harus makan seafood. Kami menemukan restoran dengan peringkat yang cukup tinggi. Saat memesan, Lin Wanyu sengaja memesan beberapa hidangan yang bukan seafood. Karena aku tidak bisa makan seafood, kata Liu Ruyan sambil menyilangkan tangan di dada. Matanya bergantian memandangi aku dan Lin Wanyu. Zeze, Wanyu kita benar-benar perhatian. Setelah makanan disajikan, aku buru-buru mengupas udang, meletakkannya di piring di depan Liu Ruyan, sambil tersenyum meminta maaf. Aku salah, Anda tidak perlu mengingat kesalahan kecil ini, maafkan aku kali ini. Liu Ruyan mengambil udang itu, memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan kuat, lalu mendengus ringan dari hidungnya. Aku tahu, masalah ini sudah berlalu, kata Wang Fugui dengan tenang mengupas kepiting di sampingnya. Dia baru saja ingin menyerahkan daging kepiting itu kepada Liu Ruyan, tetapi langsung ditatap tajam olehnya. Liu Ruyan berkata dengan kesal. Jangan meniru Jiang Bai. Apa aku belum cukup tertawa melihat keteguhan hatinya? Melihat Wang Fugui yang berwajah tulus. Aku hanya bisa menunduk makan sayuran yang disuapi Lin Wanyu ke mangkuku, menahan diri agar tidak tertawa terbahak-bahak. Setelah makan, Liu Ruyan kembali merengek ingin ke tepi pantai, mencari tempat untuk minum. Baiklah, malam ini dia yang berkuasa. Dia masih menarik Lin Wanyu berjalan di depan. Keduanya mendekatkan kepala, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Aku dan Wang Fugui mengikuti perlahan di belakang. Jadi, kali ini sudah membulatkan tekad. Aku menatap punggung Liu Ruyan, bertanya kepada orang di sampingku. Wang Fugui terdiam sejenak. Baru menjawab, ya, aku tidak ingin melepaskannya lagi. Aku menghela napas, bagus sekali. Dia seolah menghela napas lega. Lalu tertawa, kalau begitu bagaimana denganmu? Bagaimana hubunganmu dengan Wanyu? Kita? Apa yang terjadi dengan kita? Aku agak bingung. Aku pikir kalian berdua tidak ada apa-apa. Aku tidak membiarkannya melanjutkan. Wang Fugui dengan penuh arti mengganti topik pembicaraan. Setelah sampai di tempat dan duduk, baru kusadari toko ini ternyata menjual minuman beralkohol. Liu Ruyan memesankan jus buah untuk Lin Wanyu, tetapi bersikeras menarikku untuk minum bersamanya.
Dia juga mengusulkan, kita duduk di bar, siapa yang lebih banyak digoda. Yang kalah yang bayar. Aku secara tidak sadar melirik Lin Wanyu, lalu menoleh ke Wang Fugui. Menemukan ekspresi kedua orang itu menjadi muram. Aku segera menolak. Biar aku saja yang bayar. Liu Ruyan melirik Wang Fugui. Tidak senang, kejadian sore itu, aku masih ingat. Aku sekarang mengerti, Liu Ruyan sengaja membuat Wang Fugui tidak senang. Aku hanya bisa meminta maaf pada Wang Fugui, dan menyanggupinya. Baru saja mengangkat gelas anggur bersiap menuju bar. Lin Wanyu mengulurkan tangan menarikku, tapi setelah dilihat Liu Ruyan, dia enggan melepaskan tangannya. Aku menepuk punggung tangannya, mencoba membuatnya tidak khawatir. Aku tidak fokus. Menghadapi orang yang mengajak bicara, sambil memperhatikan Liu Ruyan. Dia malah menerima siapa saja, sudah minum beberapa gelas, sebentar lagi mabuk. Aku sedang memikirkan, bagaimana mengakhiri acara yang membosankan ini, lalu menjemputnya. Wang Fugui tiba-tiba berdiri, dan melangkah cepat ke depan Liu Ruyan, lalu memeluknya dengan paksa. Lalu menunduk. Pria yang mengajak bicara di depan mereka, kebetulan berdiri. Benar-benar menghalangi pandanganku. Hanya terdengar seruan dan siulan dari sana. Kemudian pria itu pergi dengan malu-malu. Wang Fugui dari jauh ke arah barnya, sambil membawa Liu Ruyan keluar. Baru aku merasa lega, bersiap mencari alasan untuk mengusir wanita yang memaksa meminta WeChatku ini. Kakak, aku jemput kamu pulang. Aku agak terkejut melihat Lin Wanyu yang menghalangi wanita itu. Ini pertama kalinya dia memanggilku kakak. Wanita yang terganggu itu sangat kesal. Bisa mendengar panggilan kakak ini. Sedikit bingung dengan hubungan aku dan Lin Wanyu, tapi tetap tidak menyerah meminta WeChatku. Aku baru mau bicara. Lin Wanyu sudah cepat melaporkan serangkaian WeChat, sambil menggenggam pergelangan tanganku, menatapku lekat. Suaranya sedikit merendah, kakak, itu punyaku. Aku dari balik Lin Wanyu. Tersenyum mengejek wanita itu, bisa merasakan genggaman di pergelangan tangan semakin erat. Lin Wanyu malam ini terasa asing. Memancarkan aura yang tak terlukiskan, dan sedikit galak. Aku menurut saja. Dia menarikku menjauh dari bar, keluar dari toko, Lin Wanyu baru melepaskan tanganku. Menunduk tanpa berkata apa-apa, berjalan di sampingku, suasana tiba-tiba menjadi sangat lengang. Angin laut bertiup, rasa mabukku sedikit hilang. Tadi kamu berikan WeChatmu kan? Lain kali jangan begitu. Lin Wanyu malah balik bertanya, kamu mau memberikannya? Aku tertawa mendengarnya, tentu saja tidak mau, bahkan jika kamu tidak datang. Aku punya cara untuk menolak, nomor WeChat adalah privasi pribadi. Jangan berikan milikmu sembarangan kepada orang lain. Namun dia dengan serius berkata, aku akan datang, setiap kali mulai sekarang. Aku sedikit terkejut dengan keseriusannya, anak ini sudah dewasa. Memiliki pikiran yang tidak bisa kumengerti, aku tidak menjawab lagi, hanya terus berjalan perlahan menuju hotel. Setelah beberapa saat, Lin Wanyu yang pengertian tiba-tiba memanggilku. Jiang Bai, aku berbalik dan menatapnya sambil tersenyum. Angin laut meniup pakaianku, juga mengibarkan rok gadis itu, dengan latar belakang lampu-lampu kota yang tak terhitung jumlahnya. Mata gadis itu bersinar luar biasa. Dia berbicara dengan sangat teguh dan serius, ulang tahunku yang ke-18 akan segera tiba. Saat itu, bolehkah aku meminta satu permintaan padamu? Keseriusan gadis itu datang menerpa angin, membuatku entah mengapa ingin mundur. Aku menatapnya. Mencoba memahami arti sebenarnya di balik kata-katanya, udara hening selama beberapa detik, akhirnya Lin Wanyu duluan mengalihkan pandangannya, aku menunduk memikirkannya. Setelah beberapa saat baru berkata, nanti kita lihat, aku tidak melewatkan kekecewaan yang sekilas melintas di matanya. Keesokan harinya, hingga sore, Liu Ruyan mengenakan Wang Fugui, muncul dengan santai, melihatnya. Membungkus dirinya dari kepala sampai kaki dengan rapat, di lehernya. Bahkan mengikat syal kecil, aku mengamatinya dan bertanya, apakah kamu akan berselancar dengan pakaian seperti ini? Dia bersandar lemah di bahu Wang Fugui, tidak bertenaga. Hari ini terserah kamu. Wang Fugui terlihat bangga dan senang. Satu tangan, dengan lembut memijat pinggang Liu Ruyan. Aku langsung mengerti, mengacungkan jempol pada Wang Fugui, hasilnya membuat wajah Liu Ruyan tiba-tiba memerah, ingin menerjangku, kami terus bertengkar. Kami tiba di pantai sambil bercanda, melihat sekeliling dipenuhi pria dan wanita tampan berpakaian minim. Lin Wanyu tidak bisa berenang, Wang Fugui harus menemani Liu Ruyan, jadi pada akhirnya, aku turun ke air sendirian. Saat aku melepas kaos, aku mendengar suara gemerisik di telingaku. Liu Ruyan menilaiku dari atas ke bawah dan berkata dengan bangga, kamu tidak mungkin berlebihan tentang badanku yang pernah kupuji. Sempurna. Aku membuang tabir surya sambil pura-pura tidak mendengar. Tetapi Liu Ruyan masih terus mengedipkan mata padaku, menyuruhku melihat ke samping. Aku mengikuti arah pandangannya dan melihat Lin Wanyu menatap sekeliling dengan wajah dingin. Aku teringat anak serigala kecil yang dijaga perawat. Aku bergegas menepuk bahunya, ini pantai. Dia merengut, langsung berdiri di depanku.
Aku bergeser setengah langkah ke belakang dengan tidak nyaman. Saat itulah aku menyadari, dia sepertinya bertambah tinggi lagi. Berdirilah lebih jauh. Dia tidak mendengar kata-kata ini. Detik berikutnya, debu di bawah sinar matahari. Tampaknya bergetar hebat. Dia mengambil kaos putih yang baru saja kulepas dan menyerahkannya kepadaku. Pakailah. Jantung rekan seperjuangan dalam kelembapan itu hampir meluap. Sudah keterlaluan. Aku mengalihkan pandanganku dan menjawab dengan dingin. Tidak perlu. Tapi dia tidak mau menyerah, menundukkan kepalanya. Menatapku dengan mata basahnya, dengan sedikit permohonan. Kakak, bolehkah aku memakainya? Aku merasakan ada saraf di tubuhku yang sedikit tersentuh. Liu Ruyan segera keluar untuk menengahi. Jiang Bai, Wanyu sudah membawakanmu. Mengapa kamu menolak? Mengapa kalimat ini terdengar begitu salah? Aku menatapnya, dan Liu Ruyan segera tertawa terbahak-bahak untuk mengalihkan topik. Wanyu, caramu memanggil, kakak, membuatku hampir meleleh. Aku mengambil kaos itu dari tangannya dan memakainya, mengambil papan selancar, dan tidak lagi mempedulikan tawa Liu Ruyan di belakangku. Dan tatapan yang selalu tertuju padaku, aku melangkah ke pantai, hanya ingin segera turun ke air untuk mendinginkan diri. Sensasi menantang dari berselancar, dan kegembiraan berhasil menaklukkan ombak yang menantang. Itu membuat ketagihan. Orang yang ketagihan cenderung melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Selalu ingin menantang ombak yang lebih sulit. Jadi, ketika aku salah menilai kemiringan dan ketinggian ombak, dan digulung keras ke dalam air oleh puncak ombak, hanya satu pikiran yang melintas di benakku. Sayang sekali, gagal lagi. Saat aku muncul dari air sekali lagi. Aku melihat Liu Ruyan dari kejauhan, mereka berlari cemas ke arahku, dan Lin Wanyu setengah badannya sudah berdiri di dekatmu. Jantungku berdebar kencang, aku segera naik ke papan selancar dan duduk. Sambil melambai pada mereka untuk menunjukkan aku baik-baik saja, aku meluncur ke tepi. Begitu sampai di darat, Liu Ruyan memukul pundakku dengan mata merah, dan berteriak padaku. Jiang Bai, berapa kali ku bilang padamu, jangan mencari sensasi dengan ombak berbahaya. Kau hampir membuatku mati ketakutan. Dia bahkan tidak mengerti arti kata-kata Ming Dinasti. Sepertinya benar-benar marah. Aku hanya bisa meminta maaf dan berkata, aku salah. Liu Ruyan berbalik dan memarahi Lin Wanyu. Dan kau juga. Kau tidak bisa berenang. Kenapa kau berlari ke laut seenaknya? Apakah kau ingin menyelamatkan orang? Atau ingin mati? Wang Fugui memegang Liu Ruyan dan menenangkannya dengan lembut, yang terpenting dia baik-baik saja. Tidak apa-apa adalah yang terbaik. Liu Ruyan menatap tajam padaku dan Lin Wanyu, dan dengan kesal berkata, tidak ada yang membuatku tenang, lalu menarik Wang Fugui pergi. Baru saat itulah aku mengalihkan pandangan ke Lin Wanyu yang menatapku lekat-lekat sejak awal tanpa bicara. Wajahnya pucat. Bibirnya tertutup rapat, dadanya masih naik turun dengan hebat. Setelah sekian lama, dia akhirnya berbicara dengan suara serak, apa kau benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikhawatirkan lagi? Hatiku bergetar, terkejut dengan kepekaannya, dan mengagumi kecerdasannya. Hanya dari kecelakaan kecil barusan, dan beberapa kata marah dari Liu Ruyan, Lin Wanyu telah menebak bahwa alasan aku berani melakukan olahraga berbahaya ini adalah karena aku tidak punya apa-apa untuk dikhawatirkan. Jadi aku tidak takut pada hasil terburuk. Sejujurnya, aku sudah siap untuk mengucapkan selamat tinggal pada semua orang. Meskipun Lin Wanyu lebih muda dariku, di bawah tatapan matanya yang bercampur dengan rasa kasihan, kehilangan, dan ketakutan, keberanian yang bahkan tidak pernah kuperdalam sendiri, terungkap telanjang pada saat ini. Tenggorokanku tercekat, tangan yang menopang tubuhku, terkepal sia-sia di udara. Aku mengelak dari pertanyaannya, dan menjelaskan dengan suara rendah, jangan pernah lagi seperti ini. Kau menerjang tanpa pandang bulu, aku pandai berenang, aku tahu apa yang kulakukan. Lin Wanyu membelalakan matanya seolah-olah benar-benar marah, menoleh dan pergi. Ini sepertinya pertama kalinya dia marah padaku. Aku tertinggal dan entah kenapa tidak tahu harus berkata apa. Beberapa hari berikutnya, aku tidak bisa membujuk Lin Wanyu karena aku selalu tidak memberinya jawaban atas pertanyaan itu. Liu Ruyan adalah sahabatku, sekarang dia punya Wang Fugui di sisinya. Aku merasa tenang. Guru yang adalah guruku yang terhormat. Aku juga sudah mengatur semuanya dengan baik di panti asuhan. Mulai sekarang, uang akan ditransfer secara berkala dari kartuku. Semuanya sudah diatur. Adapun Lin Wanyu, kami hanyalah penumpang yang kebetulan berjalan bersama di kereta kehidupan ini. Dia pada akhirnya akan terbang menuju langitnya sendiri seperti mereka. Dengan kecerdasan dan kemampuannya, dia pasti akan hidup dengan baik. Jadi, ketika Lin Wanyu bertanya apakah aku memiliki kekhawatiran, aku punya jawaban di hatiku. Tetapi tidak bisa mengucapkannya. Beberapa hal, jika diucapkan terlalu jelas, akan terlalu menyakitkan. Meskipun masih marah, ada pelukan hangat di hatiku yang berbisik. Dengan sangat pengertian, aku berjalan ke batu karang lainnya. Lin Wanyu juga mengikutiku dan duduk di sampingku. Kami diam-diam menyaksikan matahari
tenggelam sedikit demi sedikit ke laut. Ombak memukul karang, angin malam bertiup lembut. Tepat saat matahari terbenam berwarna jingga itu menghilang di garis pantai, gadis di sampingku menoleh untuk menatapku. Jiang Bai, setelah kembali, aku ingin belajar berenang. Sebuah kalimat yang sangat sederhana, tetapi diucapkannya dengan nada yang sangat serius, matanya seperti air. Aku mendengar diriku sendiri berdeham lembut, baiklah, liburan musim panas berlalu begitu saja. Meskipun aku enggan untuk pergi, aku tetap menghormati mereka dan tidak banyak bertanya. Akibatnya, pada sore hari ulang tahun Lin Wanyu di akhir pekan, Liu Ruyan dan Wang Fugui menyeretku. Dan bersikeras pergi ke tempat yang sangat jauh untuk membeli kue, berputar-putar setengah kota. Saat itulah aku sadar bahwa mereka pasti sudah merencanakan sesuatu di belakangku selama beberapa hari ini. Tapi aku heran. Ini jelas ulang tahun Lin Wanyu. Lin Wanyu. Aku bertanya sebelumnya apa yang ingin dia rayakan. Gadis itu menggelengkan kepalanya, mengatakan tidak apa-apa merayakannya di rumah. Undang saja Liu Ruyan dan Wang Fugui. Datang. Ulang tahun, yang di mata orang lain, tidak terlalu. Akibatnya, pada sore hari ulang tahun Lin Wanyu di akhir pekan, Liu Ruyan dan Wang Fugui menyeretku. Dia bersikeras ingin pergi ke tempat yang jauh untuk membeli kue, berkeliling separuh kota. Saat itulah aku sadar. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu di belakangku beberapa hari ini. Tapi aku bingung. Ini jelas-jelas hari ulang tahun Lin Wanyu. Mengapa dia ikut terlibat dalam keributan ini? Jika ingin menyiapkan kejutan, seharusnya kamilah yang menyiapkan untuknya. Saat kami membawa kue pulang, hari sudah sangat gelap. Saat aku hendak menekan bel pintu, Liu Ruyan menghentikanku. Dia bersikeras aku menggunakan kunci untuk membuka pintu. Aku tidak punya pilihan selain dengan bingung mengeluarkan kunci. Tapi saat aku memutar lubang kunci dan mendorong pintu, di dalam gelap gulita, hanya di sisi lorong pintu, lilin menyala sepanjang jalan menuju ruang tamu. Dalam cahaya lilin yang bergoyang, Lin Wanyu memegang seikat bunga, menatap lurus ke arahku. Aku langsung terpaku, otakku kosong, belum mengerti situasinya. Liu Ruyan mendorongku dari belakang, tersenyum mendesak, mengapa masih terpaku? Cepat masuk. Pada saat itu, aku seolah mengerti segalanya. Suasana hatiku langsung anjlok. Aku berbalik tiba-tiba, berkata pada mereka berdua. Kalian berdua juga menakutiku? Senyum di sudut bibir Liu Ruyan langsung membeku. Dia menarikku dengan canggung. Mengapa kamu begitu serius? Wanyu telah menyiapkan ini khusus, dia hanya ingin hari ini bersamamu. Liu Ruyan. Aku memanggil namanya dengan tegas. Wang Fugui melihat suasana menjadi tidak benar. Segera maju menarik Liu Ruyan ke belakang, menggelengkan kepala padanya. Dari awal sampai akhir. Aku bahkan tidak melirik ke arah Lin Wanyu lagi. Seluruh ruangan tenggelam dalam keheningan. Aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Sudahlah, aku tiba-tiba teringat ada urusan di studio. Kalian makan duluan saja. Terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa di belakangku. Lampu di ruang tamu pun tiba-tiba menyala. Jiang Bai. Suara Lin Wanyu terdengar panik. Aku akhirnya menghentikan langkahku. Hari ini, aku asal bicara, hanya ingin menata rumah dengan sederhana. Bunga itu diberikan toko bunga baru yang baru buka sebagai promosi, aku hanya mengambilnya untuk dilihat, tidak menyangka kalian kembali. Saat dia berbicara, suaranya semakin pelan. Kata-katanya ini, baik penjelasan maupun kebohongan. Wang Fugui segera keluar untuk meredakan suasana. Urusan pekerjaan, cepat bereskan lilin di ruang tamu, sambil bergumam. Aku akan membereskan ini dulu. Aku membuat Xiao Suro di dapur. Perasaan di hatiku benar-benar campur aduk. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Makan malam ini, suasananya sangat menindas. Liu Ruyan mungkin sedang menahan amarahnya, jadi dia tidak banyak bicara. Wang Fugui memang tidak banyak bicara. Lin Wanyu terus ingin menambah makananku, tapi setiap kali aku meletakkannya di piring kecil di samping, perlahan, dia tidak bergerak lagi. Menjadi pendiam. Di akhir makan, kami makan kue ulang tahun. Saatnya membuat permohonan. Selama 30 detik dia menutup mata dan membuat permohonan, aku mengamati wajahnya dengan saksama. Wajah Lin Wanyu sudah tumbuh sempurna. Dia memiliki aura khusus antara seorang anak laki-laki dan seorang pria. Aku sedikit melamun. Ketika dia membuka matanya, tatapan kami bertemu. Aku segera memalingkan muka. Aku mengeluarkan hadiah yang sudah kusiapkan dari tas dan memberikannya padanya. Semoga masa depanmu cerah. Itu adalah jam tangan sederhana. Suatu kali kami berjalan-jalan di mal, dia berdiri di depan jam tangan ini selama beberapa detik. Ada kilatan kejutan di matanya. Ketika dia menatapku, tatapannya begitu bersemangat sehingga membuat hatiku berdebar. Setelah makan, Lin Wanyu dan Wang Fugui pergi ke dapur untuk membereskan. Aku dan Liu Ruyan berhembus angin di bawah cahaya balkon. Tiba-tiba dia berkata, sebenarnya kamu sudah tahu, kan? Aku menatap lampu-lampu rumah yang tak terhitung jumlahnya di bawah langit malam dan menghela napas panjang. Dia masih kecil. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang dilakukannya.
Dia sudah dewasa, dan pengalaman masa lalunya membuatnya lebih dewasa dari teman-teman sebayanya. Dia tahu persis apa yang diinginkannya. Merepotkan. Sebaliknya, kamu. Sudahkah kamu memahami hatimu sendiri? Jam tangan malam ini tidak murah, kan? Aku tersenyum tak peduli. Hanya sebuah jam tangan. Liu Ruyan tidak mau melepaskanku. Apa yang kamu takuti? Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Saat dia paling tak berdaya, akulah yang menariknya. Dia adalah orang yang sangat menghargai perasaan. Dia salah mengira rasa terima kasih sebagai perasaan lain. Aku bertahun-tahun lebih tua darinya. Aku tidak bisa hanya melihatnya bertindak sembarangan. Hidupnya masih panjang. Dia akan melihat dunia yang lebih luas dan bertemu lebih banyak orang. Saat itu, dia akan mengerti betapa tidak berartinya pilihan terbatas seperti sekarang. Lagi pula, ibunya juga temanku. Apa yang kamu katakan? Benar, tapi tidak sepenuhnya. Liu Ruyan jarang terlihat begitu serius. Dari awal sampai akhir, kau hanya merencanakan masa depannya. Bahkan dengan sok tahu karena lebih tua. Kau langsung menolak ketulusan hati seorang anak muda. Terus terang, kau masih menganggapnya anak kecil, sama sekali tidak tahu kalau pikirannya jauh lebih matang darimu. Kau pengecut, aku geli sampai tertawa melihatnya. Baiklah, aku malas berdebat denganmu. Pokoknya mulai sekarang, jangan lagi berulah dengannya. Liu Ruyan membuang muka dan berkata dengan kesal, aku malas peduli padamu. Kamu tupai kecil yang menipu diri sendiri, kau akan menyesal nanti, saat mereka akhirnya pergi. Liu Ruyan merangkul lengan Wang Fugui dan berpamitan di depan pintu. Dia benar-benar tidak melihatku sedikit pun. Malah mengobrol dan tertawa dengan Lin Wanyu. Wang Fugui melihat itu dan tersenyum meminta maaf kepadaku. Aku hanya bisa menghela napas tak berdaya, mengantar mereka pergi. Tiba-tiba suasana di dalam menjadi sunyi. Aku masih merasa sedikit tidak nyaman, dan saat aku hendak kembali ke kamar, Lin Wanyu memanggilku. Jiang Bai, waktu di tepi laut, kau berjanji akan mengabulkan satu permintaanku. Aku sudah memikirkannya sekarang. Kalimat ini memaku tubuhku di tempat. Sarafku langsung menegang. Lin Wanyu mengitari tubuhku dan tiba-tiba tersenyum sangat cerah. Jangan takut, ucapan lancang ini membuatku tertawa. Aku menjadi rileks. Begitu aku mengalihkan pandangan, aku pura-pura kembali menatapnya seolah tidak terjadi apa-apa. Dia tersenyum hangat dan tulus, semoga kau selalu damai dan lancar, apapun yang kau minta akan terkabul. Apa? Aku secara naluriah merasa diriku sangat buruk. Tetapi ekspresinya memberitahuku. Dia serius. Jantungku terasa seperti tersapu bulu. Yang, aku mengalihkan pandangannya, itu adalah permintaan ulang tahunmu, bukan permintaanku. Dia menunduk melihat jam yang kuberikan di pergelangan tangannya, lalu nada bicaranya berubah. Waktu itu kejam, tidak peduli seberapa keras seseorang mengejar, beberapa tahun yang hilang akan tetap ada di sana. Tapi aku tiba-tiba mengerti, meminta waktu untuk berhenti menunggu seseorang, memang tidak adil. Waktu tidak menunggu siapapun, tetapi juga memberi kesempatan kepada semua orang, kau tahu itu. Waktu tidak menunggu siapapun, tapi juga memberi kesempatan pada semua orang, kau tahu. Aku sangat sabar, percakapan yang rumit ini, akhirnya diakhiri dengan ucapannya yang ringan. Aku akan mencuci piring di dapur. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kehidupan setelah itu berjalan maju secara teratur, seperti jarum jam di pergelangan tangan. Kami tidak pernah lagi membicarakan topik waktu. Lin Wanyu mendapat nilai ujian masuk perguruan tinggi yang sangat baik. Lebih dari cukup untuk masuk ke universitas tujuannya. Tetapi pada malam sebelum mengisi formulir pendaftaran, dia tiba-tiba berkata kepadaku bahwa dia ingin mendaftar di universitas lokal. Aku sangat tidak mengerti. Tapi tetap saja aku bertanya kepadanya dengan kesal, bukankah kamu selalu ingin masuk fakultas hukum terbaik di negara ini? Nilaimu pasti cukup, mengapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Dia ragu-ragu sejenak. Kemudian bertanya dengan suara pelan, sekolah itu di kota lain. Lalu kenapa? Aku tidak mengerti apa masalahnya jika sekolah itu di luar kota. Dia bukan orang yang tidak masuk akal. Lin Wanyu mendongak menatapku, hanya dengan tatapan itu, aku langsung mengerti. Apa yang dia khawatirkan. Aku menoleh keluar jendela balkon ruang tamu, pandanganku kosong. Berbagai macam gambaran melintas di benakku. Aku kembali menatapnya, dengan nada suara yang tenang. Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan pada ulang tahunmu tahun lalu? Suaranya sedikit serak, tapi tetap terdengar. Ingat, aku tersenyum. Bagus kalau kamu ingat. Kamu masih muda, kamu harus melihat dunia yang lebih luas, kamu akan bertemu lebih banyak orang yang lebih baik. Pada saat itu, kamu akan menyadari bahwa kamu memiliki banyak pilihan. Keluarlah dan berjalan-jalanlah. Ya, napas Lin Wanyu tiba-tiba menjadi kacau, dia tidak bersuara. Aku berjalan menghampirinya, memeluknya dengan lembut, kali ini. Turuti kata orang tua ya, dia sepertinya menangis. Suaranya bergetar, baik, aku berjanji. Aku akan melihatnya, tapi aku akan memberimu jawaban dan pilihanmu seiring waktu. Pada hari Lin Wanyu melapor ke universitas.
Aku tidak pergi ke bandara untuk mengantarnya. Hidupku kembali ke keadaan semula, sendirian. Hanya saja aku lebih sering melamun di rumah. Kami masih menjaga kontak, biasanya dia mengirim beberapa pesan suara panjang. Menceritakan tentang keadaannya saat ini, aku sesekali membalas dengan beberapa kata. Tak lama setelah pelatihan militer berakhir adalah ulang tahunnya. Sore itu, tanpa memberitahu siapapun, aku membeli tiket pesawat. Terbang ke kota tempat dia tinggal. Hari sudah gelap saat aku sampai di kampusnya. Aku tidak berniat menemuinya, hanya ingin melihat kampusnya. Ternyata, aku melihatnya dikelilingi beberapa orang. Keluar dari gerbang sekolah sambil dipeluk. Di sampingnya, sepertinya teman-temannya. Aku bersembunyi di kerumunan melihatnya. Tiba-tiba dia menghentikan langkahnya, melihat sekeliling. Sebelum pandangannya menyapu ke arahku, aku berbalik dan bersembunyi di gang sebelah. Malam itu, pukul 23.59. Aku menerima pesan WeChat dari Lin Wanyu. Hari ini ulang tahunku. Aku menatap waktu di layar ponsel. Dari menit itu melompat ke pukul 01 menit, lalu menjadi pukul 01 menit. Pagi berikutnya, pukul 10. Aku baru membalas, selamat ulang tahun. Tadi malam aku tidur cepat. Lin Wanyu tidak melanjutkan topik itu, melainkan menanyakan hal lain. Di antara kami, terjalin keseimbangan yang tidak terucapkan. Dari semester pertama hingga liburan musim dingin dan panas semester kedua, Lin Wanyu pergi ke banyak tempat berbeda. Dia membuat akun video pendek untuk merekam pemandangan dan cerita di sepanjang jalan. Di video kebanyakan adalah pemandangan. Sesekali muncul beberapa wajah muda, mungkin teman-temannya. Di akhir setiap video, dia muncul sendiri di depan kamera, berkata dengan suara lembut, andai saja kamu di sini. Perlahan, di bawah video mulai ada yang menebak. Blogger ini di hatinya. Pasti punya seseorang yang dia sukai. Liu Ruyan mengirimkan tangkapan layar itu kepadaku, dengan tambahan. Entah kapan orang ini baru akan PK. Aku tidak menjawab, hanya video itu. Kulihat lagi, lalu kusimpan. Saat semester ketiga, Lin Wanyu mendapat kesempatan untuk mengikuti tim dosen kampusnya memberikan bantuan hukum. Di videonya, mulai muncul berbagai macam orang, dan juga lebih banyak perspektif serta pemikiran yang berbeda. Aku melihatnya bertransformasi selangkah demi selangkah. Tumbuh menjadi orang dewasa yang mandiri dan bertanggung jawab. Sehari sebelum upacara kelulusan semester keempat, Lin Wanyu mengunggah foto Foto itu memperlihatkan jam tangan yang pernah kuberikan padanya. Tulisannya adalah, waktu bukanlah jawaban, tapi jawaban tersembunyi dalam waktu. Lin Wanyu membutuhkan waktu 4 tahun untuk memberikan jawaban dan pilihannya. Liu Ruyan, Wang Fugui dan Yang Lao semuanya menyukai postingan itu. Aku pergi ke makam ibu Lin Wanyu. Bersandar di batu nisannya, aku minum sebotol arak sendirian, tanpa berkata apa-apa. Pada hari upacara kelulusan, aku pergi ke sekolah Lin Wanyu. Kali ini, aku berdiri langsung di depan gerbang sekolah dan meneleponnya. Telepon baru berdering sekali. Dan langsung diangkat. Suara Lin Wanyu dipenuhi ketegangan dan antisipasi. Di mana? Aku tertawa, di depan gerbang sekolah. Suara di ujung telepon seketika menghilang. Hanya menyisakan suara angin dan napas. Beberapa menit kemudian, suara Lin Wanyu terdengar di pandanganku. Dia berlari menghampiriku. Begitu tatapannya tertuju padaku, dia seolah akhirnya menarik napas lega. Lalu berjalan perlahan ke arahku. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu, nadanya sangat tegas. Sambil sedikit malu, aku ingin sebuah pengakuan. Aku menatapnya dan berkata, aku setuju. Dia seolah belum sadar, dan bertanya dengan bodoh, apa? Aku menahan tawa dan mengulanginya, ku bilang, aku setuju. Detik berikutnya, di bawah tatapan terkejut orang-orang di sekitar, dia dengan gembira menerjangku. Dan berulang kali bertanya, benarkah? Benarkah? Akhirnya, aku tidak punya pilihan lain selain menunduk dan menciumnya. Yang akhirnya membuatnya tenang. Akhir dari cerita utama. Epilog, hati ibu. Setelah bersama Lin Wanyu, Liu Ruyan pernah bertanya kepadaku. Mengapa akhirnya aku bisa berpikir jernih? Aku bercanda padanya, bukankah dia selalu menginginkan pengakuan? Anak di rumah sendiri, hanya bisa dimanjakan sendiri. Dia menginginkannya, jadi aku memberikannya. Liu Ruyan mendengus jijik, aku serius nih. Aku menghentikan senyumku, berhenti sejenak, lalu perlahan berkata. Aku ingin memaafkan diriku sendiri. Kemudian, Lin Wanyu mendirikan kantor pengacara sendiri, dan berhasil mendapatkan kembali warisan yang dirampas oleh kerabatnya yang serakah. Dia tidak menceritakan prosesnya secara detail, hanya saja setelah lembur sebulan penuh, dia pulang dan memelukku erat. Diam lama lalu berkata, semuanya sudah berakhir. Aku mengangkat tanganku. Kutepuk pelan punggungnya, musim berganti, setahun berlalu. Suatu hari, aku dan Lin Wanyu membersihkan kamar tidur, tanpa sengaja kami menemukan surat yang ditinggalkan ibuku untukku. Aku terpaku saat itu juga. Lin Wanyu di sampingku bertanya dengan lembut. Apakah kamu ingin aku menemanimu membacanya?
Aku menggeleng. Dia kemudian dengan penuh perhatian menutup pintu dan pergi sendiri ke ruang tamu. Aku duduk bersila di karpet, menarik napas dalam-dalam. Lalu baru dengan hati-hati kubuka surat di tanganku. Sementara dia hanya menunduk, berdiri di sana, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di hatiku terukir tulisan tangan ibuku. Xiao Baiku, masalah antara ayah dan ibu. Jangan pernah kamu salahkan pada dirimu sendiri. Kamu lahir dari cinta, tetapi ayah dan ibumu terlalu gagal. Kami tidak bisa membuatmu terus hidup dalam cinta. Meskipun kemudian ada begitu banyak peristiwa buruk, kamu jangan pernah menyerah. Jangan biarkan masa lalu membebanimu. Dan jangan menyimpan kebencian di hatimu. Kamu harus bahagia, dan jalani hidupmu dengan penuh semangat. Ibu menulis ini bukan untuk memohon maaf darimu, tapi agar Xiao Baiku mengerti bahwa di dunia ini pasti akan ada orang yang mencintaimu. Kamu benar-benar layak dicintai. Penyesalan terbesar ibu dalam hidup ini adalah tidak bisa melihatmu tumbuh dewasa dengan mata kepala sendiri. Tapi kamu harus ingat, ibu akan selalu mencintaimu. Aku menyimpan surat itu baik-baik. Matahari di luar jendela terasa hangat. Epilog, Lin Wanyu, akhirnya dia mengangguk. Dia setuju untuk bersamaku. Aku sangat sadar, bahkan sampai saat ini. Hatinya selalu siap jika aku akan pergi. Tapi aku akan terus menemaninya. Bersamanya siang dan malam.